Kalau kamu pernah dengerin tips untuk ngehemat, pasti 90% dari mereka akan menyarankan kamu untuk membuat anggaran belanja. Well, ini sebenarnya bukan saran yang salah. Tapi saya yakin, sebagian besar dari kamu sebenarnya bukan nggak bisa bikin anggaran. Bikin mah gampang. Yang susah itu nahan godaannya. Bener nggak? Jangan khawatir, kalau kamu serius mau belajar cara ngehemat tanpa harus sengsara. Video yang satu ini pendekatannya bukan cuma sekedar teori. Kita akan bahas dari sisi psikologi keuangan supaya kamu paham kenapa kita sering boros tanpa sadar. Disclaimer dulu, video ini bukan video marketing. Jadi, ilmu yang dikasih nggak bakalan setengah-setengah, tapi utuh. Semua yang saya bahas di sini berdasarkan referensi dari buku Good with Money karya Emma Edwards, seorang ahli psikologi finansial. Oke, jadi langsung aja ke inti permasalahannya. Coba deh, ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali kamu melihat barang yang kamu suka dan lagi diskon besar-besaran? Udah kebayang? Mungkin itu sepatu, gadget, skincare, atau makanan favorit kamu. Sekarang, apa yang kamu rasakan saat lihat barang itu? A. Wah, pengen beli nih. B. Aduh, kalau nggak beli kayaknya bakal nyesel. C. Fix, harus beli sekarang juga. Nah, di titik ini, apakah kamu masih mengingat anggaran kamu? Enggak, kan? Di balik semua emosi yang kelihatannya positif itu, sebenarnya ada satu emosi negatif yang wajib kita bongkar. Saat kamu melihat diskon tersebut, pasti kamu berpikir, wah, sayang banget kalau nggak beli sekarang. Besok belum tentu harganya masih sama. Coba perhatikan kata, sayang banget. Ini bukan cuma sekadar keinginan, ini adalah ketakutan. Yang kamu rasakan adalah takut kehilangan kesempatan, takut nggak kebagian, takut rugi. Dalam istilah psikologi dan marketing, ini yang kita kenal dengan istilah FOMO, Fear of Missing Out. Dan percayalah, FOMO ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi yang sengaja dirancang oleh para ahli marketing supaya kamu terburu-buru mengambil keputusan. Padahal, kalau kita berpikir secara rasional, apa yang akan terjadi kalau kamu nggak ambil diskon itu? Nggak ada. Kamu tetap bisa hidup, keuangan kamu tetap aman. Dunia nggak akan runtuh hanya karena kamu nggak beli barang itu. Tapi di saat itu, otak seringkali tidak berpikir dengan jernih karena kemakan emosi. Dan ini bukan salah kamu. Secara natural, otak kita memang dirancang untuk gampang tergoda. Otak manusia punya dua mode berpikir. Pertama, mode insting dan emosi. Cepat, impulsif, nggak pakai logika. Kedua, mode rasional, lambat, penuh pertimbangan, butuh usaha. Ketika kita melihat diskon, otak kita langsung masuk ke mode insting. Makanya, seringkali kita langsung ingin beli sekarang juga tanpa pikir panjang. Sementara itu, mode rasionalnya lagi libur. Makanya, strategi pemasaran selalu dirancang untuk memicu emosi impulsif ini. Biar kamu nggak sempat mikir pakai logika. Mereka memiliki banyak amunisi buat menyerang rasionalitasmu. Salah satu yang paling ampuh, terutama bagi generasi muda adalah tren. Coba lihat tren fashion dari tahun ke tahun. Dulu, orang suka pakai celana ketat. Sekarang, yang hype justru celana longgar. Dulu, tren tas kecil sempat booming, tapi sekarang tas besar dan shoulder bag lebih sering dipakai. Kalau kamu perhatiin, tren ini selalu berubah setiap tahun. Kenapa? Karena bisnis butuh kamu untuk terus merasa ketinggalan zaman. Biar kamu terus beli barang baru, biar kamu selalu merasa apa yang kamu punya sekarang tuh kurang. Padahal, kalau dipikir-pikir, barang yang kamu beli tahun lalu sebenarnya masih bagus. Kalau misalkan kamu nggak beli celana trending, apakah kegantengan atau kecantikanmu berkurang? Ganteng dan cantik mah, bawaan dari lahir. Iya nggak? Tapi karena otak terus-menerus dikasih sinyal, kamu ketinggalan zaman.
kamu merasa wajib beli barang baru supaya nggak kelihatan out of date. Jadi, gimana sih cara keluar dari gaya hidup konsumtif? Jawabannya mungkin cukup mengejutkan. Obat terbaik dari emosi negatif adalah dengan mengalihkannya dengan emosi positif. Ketimbang terus merasa dirimu kurang, ada kalanya kamu harus berani bilang semuanya itu cukup dan bersyukur atas apa yang kamu miliki. Kamu nggak harus jadi orang yang perfect untuk jadi orang yang menyenangkan. Cukup dengan menjadi diri sendiri, dan hidup bahagia sudah menjadi obat manjur untuk mengobati semua rasa insekuritas. Percaya atau nggak percaya, yang bikin dirimu menarik itu bukan seberapa mahal outfit yang kamu pakai. Tapi, justru berasal dari rasa percaya diri dan aura positif yang kamu pancarkan. Ketika kamu bisa mengontrol emosi, bukan cuma keuanganmu yang jadi lebih baik, tapi bahkan kehidupanmu. Setelah kamu nonton video ini, mungkin kamu akan melihat berbagai iklan yang membuat kamu FOMO lagi. Atau, kamu sedang mengidam-idamkan suatu barang yang mau kamu beli? Sebenarnya, ngehemat tidak sama dengan pelit. Ngehemat berarti membeli barang yang memang kamu benar-benar butuh. Tapi gimana kalau ternyata otakmu sedang dalam mode insting dan emosi? Seringkali keinginan dan kebutuhan sangat sulit dibedakan. Ini solusi praktisnya. Gunakan teknik delay gratification atau tunda kepuasan. Setiap kali kamu ingin beli sesuatu, jangan check out langsung. Tunggu 24 jam. Kenapa? Karena ini memberi waktu ke otak kamu buat berpikir lebih rasional. Kalau setelah 24 jam, kamu masih merasa barang itu benar-benar dibutuhkan, berarti itu keputusan yang lebih matang. Tapi kalau setelah 24 jam rasa inginnya hilang, selamat, kamu baru aja menyelamatkan uangmu. Ingat satu hal ini, kamu nggak perlu barang mahal untuk jadi lebih percaya diri. Yang menentukan nilai diri kamu bukan apa yang kamu pakai, tapi apa yang kamu lakukan dalam hidup. Apakah kamu setuju dengan hal ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan, kalau kamu mau lebih banyak tips self-development berkaitan dengan mindset, finansial, dan bisnis, subscribe channel ini. Kira-kira video berikutnya bahas apa ya?